Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Zona Belajar. Pada video kali ini, kita akan bahas tuntas Ayo Berlatih di halaman 10 sampai dengan halaman 11 untuk materi matematika kelas 8 tentang bilangan berpangkat. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Tulislah dalam bentuk bilangan berpangkat. Yang A, 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5. Teman-teman, di sini 0,5 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Maka bentuk pangkatnya adalah 0,5 pangkat 4. Yang B, dalam kurung negatif 6 dikali 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 dalam kurung negatif 6. Teman-teman, di sini negatif 6 dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Kita tulis dalam kurung negatif 6 pangkat 5. Ingat ya teman-teman, wajib pakai tanda kurung. Yang C, 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali A dikali A dikali A. Teman-teman, di sini angka 5 ada 4 kali. Jadi 5 pangkat 4. Variabel A ada 3 kali, jadi A pangkat 3. Kita gabungkan menjadi 5 pangkat 4 dan A pangkat 3. Yang D, dalam kurung negatif 3B dikali dalam kurung negatif 3B dikali dalam kurung negatif 3B dikali dalam kurung negatif 3B. Teman-teman, di sini dalam kurung negatif 3B dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Maka bentuk pangkatnya adalah dalam kurung negatif 3B pangkat 4. Yang E, dalam kurung 2 dikali 2 dikali dalam kurung 2 dikali 2 dikali dalam kurung 2 dikali 2. Teman-teman, dalam kurung 2 dikali 2 adalah 4. Dan ada 3 kelompok. Jadi langsung saja kita tulis 4 pangkat 3. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam perkalian berulang. Yang A, dalam kurung 3A pangkat 3. Teman-teman, di sini 3A dipangkatkan 3 kali. Maka kita kalikan berulang sebanyak 3 kali. Yaitu dalam kurung 3A dikali dalam kurung 3A dikali dalam kurung 3A. Yang B, dalam kurung negatif 6Y pangkat 4. Karena ada tanda kurung teman-teman, maka seluruh angka di dalam kurung kita kalikan berulang sebanyak 4 kali. Yaitu menjadi dalam kurung negatif 6Y dikali dalam kurung negatif 6Y dikali dalam kurung negatif 6Y dikali dalam kurung negatif 6Y. Yang C, dalam kurung 1,5A pangkat 3. Karena ada tanda kurung teman-teman, maka seluruh angka di dalam kurung kita kalikan berulang sebanyak 3 kali. Dalam kurung 1,5A dikali dalam kurung 1,5A dikali dalam kurung 1,5A. Yang D, dalam kurung XYZ pangkat 3. Teman-teman, kita kalikan berulang sebanyak 3 kali. Dalam kurung XYZ dikali dalam kurung XYZ dikali dalam kurung XYZ. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan hasil dari bilangan berpangkat berikut. Yang A, dalam kurung negatif 3 pangkat 6. Teman-teman, perhatikan ya, karena pangkat atau eksponennya genap, yaitu 6, maka hasil akhirnya pasti positif. Jadi, dalam kurung negatif 3, kita kalikan berulang sebanyak 6 kali. Itu hasilnya adalah 729. Yang B, dalam kurung negatif 5 pangkat 5. Teman-teman, perhatikan ya, karena pangkat atau eksponennya ganjil, yaitu 5, maka hasil akhirnya pasti negatif.
Jadi teman-teman, dalam kurung negatif 5 kita kalikan berulang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Itu hasilnya adalah negatif 3125. Yang C, 2 pangkat 3, Y pangkat 4. Teman-teman, di sini 2 pangkat 3 kita kalikan berulang sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2 itu 8. Kemudian Y pangkat 4 kita kalikan berulang sebanyak 4 kali. Dia tetap hasilnya Y pangkat 4. Jadi hasil akhirnya adalah 8Y pangkat 4. Yang D dalam kurung 2/5 pangkat 3. Teman-teman, kita kalikan berulang 2/5 sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Sudah itu kita kalikan penyebutnya. 5 dikali 5 25. Lalu 25 dikali 5 itu 125. Jadi hasil akhirnya adalah 8/125. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Yang A, 3 pangkat X sama dengan 81. Teman-teman, untuk mencari nilai X, kuncinya adalah menyamakan bilangan pokok atau basis di luas kiri dan luas kanan. Teman-teman perhatikan, basis di luas kiri adalah 3. Jadi, kita harus mengubah 81 menjadi angka 3 berpangkat. Mari kita hitung teman-teman. 3 dikali 3 itu 9, 9 dikali 3 itu 27, 27 dikali 3 81. Ternyata teman-teman 81 itu adalah 3 pangkat 4. Karena basisnya sudah sama-sama 3, maka nilai X adalah 4. Yang B, 6 pangkat X sama dengan 1296. Teman-teman, karena basis di luas kiri adalah 6, maka basis di luas kanan juga harus kita ubah menjadi 6. Mari kita kalikan terus angka 6 sampai hasilnya 1296. 6 dikali 6 sama dengan 36. 36 dikali 6 sama dengan 216. 216 dikali 6 sama dengan 1296. Ternyata teman-teman 6 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Jadi 6 pangkat 4 itu sama dengan 1296. Karena basisnya sudah sama-sama 6, maka nilai X adalah 4. Yang C, X pangkat 5 sama dengan 3125. Teman-teman, di sini intinya kita mencari basisnya, yaitu X. Karena pangkatnya di luas kiri adalah 5, maka kita harus mencari angka berapa yang jika dikalikan berulang sebanyak 5 kali hasilnya 3125. Mari kita coba teman-teman. 1 pangkat 5 sama dengan 1, 2 pangkat 5 sama dengan 32, 3 pangkat 5 sama dengan 243, 4 pangkat 5 sama dengan 1024, dan 5 pangkat 5 sama dengan 3125. Jadi teman-teman, 5 pangkat 5 itu sama dengan 3125. Jadi nilai X-nya adalah 5. Yang D, 4 pangkat X sama dengan 4096. Teman-teman, basis di luas kiri adalah 4. Jadi kita harus mengubah 4096 menjadi 4 pangkat berapa? Mari kita hitung teman-teman. 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 dikali 4 sama dengan 64. 64 dikali 4 sama dengan 256. 256 dikali 4 sama dengan 1024. 1024 dikali 4 sama dengan 4096. Ternyata 4 dikalikan berulang sebanyak 6 kali. Jadi 4 pangkat 6 sama dengan 4096. Karena basisnya sudah sama-sama 4, maka nilai X adalah 6. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Tentukan bilangan mana yang lebih besar, 2022 pangkat 2023
atau 2023 pangkat 2022. Teman-teman, untuk menjawab soal ini, kita tidak perlu menghitung hasilnya satu persatu, karena angkanya sangat besar. Kita gunakan saja logika perbandingan untuk menemukan polanya. Mari kita bandingkan beberapa pasangan angka, teman-teman. Pertama, bandingkan 1 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1, sedangkan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Di sini 2 pangkat 1 lebih besar. Yang kedua, kita bandingkan teman-teman. 2 pangkat 3 dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, sedangkan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Di sini 3 pangkat 2 lebih besar. Ketiga, kita bandingkan 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3. 3 pangkat 4 81, sedangkan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, di sini teman-teman, 3 pangkat 4 yang lebih besar. Yang keempat, kita bandingkan 4 pangkat 5 dengan 5 pangkat 4. 4 pangkat 5 itu 1024, sedangkan 5 pangkat 4 sama dengan 625. Di sini 4 pangkat 5 jauh lebih besar. Teman-teman, ini kuncinya teman-teman. Jika basisnya di bawah angka 3, basisnya lebih kecil dengan pangkat yang lebih besar, justru nilainya lebih kecil. Tapi setelah basisnya di atas angka 3, seperti contoh 4 dengan 5 tadi, polanya terbalik. Basis yang lebih kecil dengan pangkat yang lebih besar justru akan menghasilkan nilai yang jauh lebih besar. Jadi teman-teman, karena 2022 dan 2023 adalah angka yang jauh lebih besar dari 3, maka berlaku kunci tadi. Jadi 2022 pangkat 2023 lebih besar daripada 2023 pangkat 2022. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Dua temanmu punya pendapat, yaitu yang A, Dwi Lestari berpendapat bahwa dalam kurung 3A pangkat 4 nilainya sama dengan 3A pangkat 4. Bagaimana menurut pendapat kalian? Coba jelaskan alasan kalian. Teman-teman, mari kita lihat pendapat Dwi Lestari. Untuk dalam kurung 3A pangkat 4, artinya semua yang ada di dalam kurung kita kalikan berulang sebanyak 4 kali. Yaitu dalam kurung 3A dikali dalam kurung 3A, dikali dalam kurung 3A, dikali dalam kurung 3A. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali itu 81. Dan A dikali A dikali A dikali A sebanyak 4 kali itu adalah A pangkat 4. Jadi hasilnya adalah 81 A pangkat 4. Sekarang kita lihat untuk 3A pangkat 4. 3A pangkat 4 ini yang dipangkatkan hanya variabel A-nya saja teman-teman. Sehingga hasilnya tetap 3A pangkat 4. Jadi pendapat Dwi Lestari tidak tepat ya teman-teman. Jelas tidak sama. Karena dalam kurung 3A pangkat 4 semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan. Sedangkan 3A pangkat 4 yang dipangkatkan hanya A saja. Yang B, Christina berpendapat bahwa negatif dalam kurung 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 senilai dengan dalam kurung negatif 5 dikali dalam kurung negatif 5 dikali dalam kurung negatif 5 dikali dalam kurung negatif 5. Teman-teman, pendapat ini tidak senilai. Mengapa? Karena negatif dalam kurung 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 hasilnya adalah negatif 625. Sedangkan teman-teman, dalam kurung negatif 5 dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya adalah 625. Jadi mereka tidak senilai teman-teman. Yang satu negatif dan yang satu lagi positif. Yang kedua, Christina juga berpendapat bahwa negatif dalam kurung 5 dikali 5 dikali 5 senilai dengan dalam kurung negatif 5 dikali dalam kurung negatif 5 dikali dalam kurung negatif 5. Nah,
Untuk yang ini pendapat Christina senilai teman-teman. Karena negatif dalam kurung 5 dikali 5 dikali 5 hasilnya adalah negatif 125. Dan teman-teman, dalam kurung negatif 5 dikali dalam kurung negatif 5 dikali dalam kurung negatif 5 hasilnya juga 125. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Apa yang dapat kalian simpulkan dari A pangkat N? Yang A, jika A bilangan negatif dan N bilangan genap. Teman-teman, mari kita buat contohnya. Kita buat A atau bilangan pokoknya negatif 5. Sudah tuh, kita buat eksponennya atau N-nya itu bilangan genap, yaitu 2. Jadi, dalam kurung negatif 5 pangkat 2. Itu sama dengan dalam kurung negatif 5 dikali dalam kurung negatif 5. Itu hasilnya adalah 25. Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi teman-teman, jika A bilangan negatif dan N bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Yang B, jika A bilangan negatif dan N bilangan ganjil. Teman-teman, sekarang kita buat contoh lagi. Kita buat A atau bilangan pokoknya negatif 5. Dan eksponennya atau N-nya adalah bilangan ganjil, yaitu 3. Jadi, dalam kurung negatif 5 pangkat 3, itu sama dengan dalam kurung negatif 5 dikali dalam kurung negatif 5 dikali dalam kurung negatif 5. Itu hasilnya adalah negatif 125. Jadi teman-teman, jika A bilangan negatif dan N bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi teman-teman, kalau kita simpulkan, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya pasti selalu bilangan positif. Sedangkan, jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya pasti selalu bilangan bulat negatif. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Apa yang dapat kalian simpulkan dari A pangkat B? Yang A, jika A bilangan genap dan B bilangan genap. Teman-teman, kita ambil contoh bilangan pokoknya bilangan genap, yaitu 2, dan pangkatnya B kita ambil bilangan genap, yaitu 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi teman-teman, jika bilangan pokoknya genap dan pangkatnya bilangan genap, hasilnya tetap bilangan genap. Yang B, jika A bilangan genap dan B bilangan ganjil. Teman-teman, kita buat contoh lagi bilangan pokoknya bilangan genap, yaitu 2, dan pangkatnya B kita ambil bilangan ganjil, yaitu 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi teman-teman, jika bilangan pokoknya genap dan pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya tetap bilangan genap. Yang C, jika A bilangan ganjil dan B bilangan genap. Teman-teman, kita buat contoh bilangan pokoknya bilangan ganjil, yaitu 3, dan pangkatnya B kita ambil bilangan genap, yaitu 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi teman-teman, kalau bilangan pokoknya bilangan ganjil dan pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Yang D, jika A bilangan ganjil dan B bilangan ganjil. Teman-teman, kita buat contoh lagi. Kita ambil bilangan pokoknya bilangan ganjil, yaitu 3, dan pangkatnya B kita ambil bilangan ganjil, yaitu 3. 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Jadi teman-teman, jika bilangan pokoknya bilangan ganjil dan pangkatnya bilangan ganjil, maka hasilnya tetap bilangan ganjil. Jadi teman-teman, setelah kita perhatikan pola contohnya tadi, ternyata hasil dari A pangkat B itu selalu mengikuti sifat dari bilangan pokok atau basisnya. Jadi, bilangan genap dipangkatkan berapapun hasilnya tetap genap. Dan bilangan ganjil dipangkatkan berapapun hasilnya tetap ganjil. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Tim peneliti dari salah satu universitas terkemuka di Indonesia
sedang melakukan penelitian wabah yang melanda di dua desa X dan desa Y. Ternyata, tim peneliti menemukan dua virus yang berbeda sebagai penyebab dari wabah tersebut. Setelah diteliti di laboratorium, diperoleh fakta bahwa virus di desa X dapat membelah menjadi dua virus setiap 1 menit. Sementara, virus di desa Y dapat membelah menjadi 3 bagian setiap 2 menit. Yang A, tentukan banyak virus yang ada di desa X dan desa Y yang ada setelah 10 menit dan nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Pertama kita cari untuk desa X dulu teman-teman. Virus desa X membelah menjadi 2 virus setiap 1 menit. Jadi kita bagi 10 menit dengan 1 menit teman-teman. 10 dibagi 1 hasilnya adalah 10. Berarti terjadi 10 kali pembelahan teman-teman. Karena setiap pembelahan menjadi 2, maka kita kalikan angka 2 itu sebanyak 10 kali. Jadi bentuk bilangan berpangkatnya adalah 2 pangkat 10. Untuk desa Y, virus di desa Y membelah menjadi 3 bagian setiap 2 menit. Jadi teman-teman, kita bagi 10 menit dengan 2 menit. Itu hasilnya adalah 5. Berarti teman-teman, virus di desa Y membelah sebanyak 5 kali. Karena setiap pembelahan menjadi 3 bagian, maka kita kalikan angka 3 itu sebanyak 5 kali. Jadi bentuk bilangan berpangkatnya adalah 3 pangkat 5. Yang B, setelah sehari, apakah banyak virus di desa Y melebihi dari banyak virus di desa X? Jelaskan jawabanmu. Teman-teman, sekarang kita cari tahu apakah banyak virus di desa Y melebihi virus di desa X setelah 1 hari. Nah, pertama kita hitung dulu waktunya teman-teman. 1 hari itu kan 24 jam. Jadi 24 kita kalikan dengan 60 menit, hasilnya adalah 1440 menit. Untuk desa X, virus di desa X membelah setiap 1 menit. Jadi kita bagi 1440 menit dengan 1 menit, hasilnya 1440. Berarti virus di desa X sudah membelah sebanyak 1440 kali. Maka jumlah virusnya adalah 2 pangkat 1440. Untuk desa Y teman-teman, virus membelah setiap 2 menit. Jadi kita bagi 1440 menit dengan 2 menit. Hasilnya 720. Berarti virus di desa Y sudah membelah sebanyak 720 kali. Maka jumlah virusnya adalah 3 pangkat 720. Nah, sekarang kita bandingkan keduanya teman-teman. Biar gampang, kita samakan pangkatnya dulu. Ingat teman-teman, 2 pangkat 1440 itu sama saja dengan dalam kurung 2 pangkat 2 pangkat 720. Karena 2 pangkat 2 itu 4, maka jumlahnya jadi 4 pangkat 720 teman-teman. Nah, sekarang kita bandingkan teman-teman. 4 pangkat 720 dengan 3 pangkat 720. Karena pangkatnya sudah sama, kita cukup lihat bilangan pokoknya teman-teman. Karena 4 lebih besar daripada 3, sudah pasti 4 pangkat 720 jauh lebih besar daripada 3 pangkat 720. Jadi teman-teman, virus di desa Y tidak melebihi virus di desa X. Justru virus di desa X jumlahnya jauh lebih banyak. Nah teman-teman, itulah dia pembahasan kita untuk soal kali ini. Semoga langkah-langkah tadi bikin kalian makin paham cara membandingkan bilangan berpangkat. Kalau masih ada yang bingung teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa.